diskusi kelompok, di mana pengertian diskusi kelompok di sini merupakan percakapan ilmiah yang melibatkan sekelompok orang untuk bertukar pikiran dan atau pendapat atas sebuah masalah dan mencari kebenaran atau jawaban dari permasalahan yang dibahas. Dan yang kedua, karakter diskusi kelompok. Yang pertama, melibatkan sekelompok orang yang anggotanya 3-9 orang. Artinya di sini kan kita tahu bahwa kegiatan diskusi kelompok itu kegiatan bertukar pikiran. Jadi otomatis kita membutuhkan beberapa orang untuk terlibat di dalamnya agar kita menemukan titik terang dari sebuah permasalahan yang kita bahas. Dan yang kedua, berlangsung dalam interaksi secara bebas dan langsung. Artinya di dalam berdiskusi kelompok, setiap anggota kelompok berhak untuk mengeluarkan pendapat atau pikirannya, dan anggota kelompok yang lain juga berhak untuk mendengarkan dan menanggapi setiap pendapat yang dikeluarkan oleh anggota kelompok lainnya. Dan yang ketiga, mempunyai tujuan tertentu yang akan dicapai dengan kerjasama antara anggota kelompok. Artinya di sini kegiatan diskusi kelompok itu tidak semata-mata berjalan begitu saja, tetapi kegiatan diskusi kelompok itu mempunyai tujuan untuk menemukan titik terang atas permasalahan yang kita bahas. Dan yang keempat, berlangsung menurut proses yang teratur dan sistematis menuju satu kesimpulan. Nah, di dalam diskusi kelompok kita akan terjadi sistem saling mempengaruhi. Nah, yang perlu kita perhatikan itu kita harus tetap konsisten dan menjauhi sifat individualisme agar kita mudah mendapatkan kesimpulan dari permasalahan yang kita bahas. Tujuan dan manfaat kegiatan diskusi. Yang pertama, memupuk sikap toleransi, di mana setiap siswa saling menghargai terhadap pendapat yang dikemukakan oleh setiap peserta didik lainnya. Yang kedua, memupuk kehidupan demokrasi, yaitu setiap siswa secara bebas dan bertanggung jawab mengemukakan pendapat, bertukar pikir untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang ketiga, mendorong pembelajaran secara aktif, yaitu siswa dalam membahas satu topik yaitu pembelajaran tidak selalu dari guru, tetapi melalui kerjasama kelompok diskusi, di mana di dalamnya siswa belajar mengembangkan kemampuan berpikirnya. Yang terakhir, menambahkan rasa percaya diri, yaitu dengan kebiasaan untuk berargumentasi yang dilakukan sesama teman dalam kelompok diskusi akan mendorong keberanian dan rasa percaya diri, mengajukan pendapat dan mencari solusi pemecahan. Tahap-tahap kegiatan diskusi. Yang pertama, langkah persiapan, merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Maksudnya adalah baik tujuan yang umum maupun baik tujuan yang dipahami oleh setiap siswa sebagai peserta diskusi. Yang kedua, menentukan jenis diskusi yang dapat dilaksanakan sesuai tujuan yang ingin dicapai. Misalnya, apabila tujuan yang ingin dicapai adalah menambahkan wawasan terhadap peserta didik tentang persoalan, maka dapat digunakan. Sedangkan jika yang diutamakan adalah mengembangkan kemampuan peserta didik, dan mengembangkan gagasan, maka
pelaksanaan, misalnya ruang kelas dengan fasilitasnya, petugas-petugas diskusi seperti moderator, penulis, dan tim perumus manakala diperlukan. Yang kedua, merumuskan perhatian. Yang pertama, merumuskan tujuan diskusi, yaitu rumusan tujuan dan kompetensi secara jelas dan teratur yang harus dimiliki atau dicapai oleh siswa dari kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, menetapkan topik atau permasalahan. Misalnya topik yang didiskusikan diusahakan harus menarik minat, menantang, dan memikirkan tingkat perkembangan siswa. Topik masih bisa berupa pernyataan maupun pertanyaan. Yang ketiga, mengidentifikasi arah pembicaraan yang tidak relevan dan menyimpang dari arah diskusi. Hasil dari identifikasi dapat dijadikan masukan bagi pimpinan diskusi untuk meluruskan pembicaraan, pertanyaan, dan komentar lainnya. Dan yang terakhir, merangkum hasil diskusi. Rangkuman tidak hanya dilakukan pada akhir diskusi, tapi selama proses berlangsung, hasil pembicaraan yang inti segera dirangkum, sehingga akhir diskusi akan dapat menyampaikan secara lengkap dan yang ketiga, memperjelas masalah atau urunan pendapat. Maksudnya di sini, guru atau pemimpin diskusi harus memperjelas terhadap pendapat atau pembicaraan peserta didik yang kurang jelas ditangkap oleh peserta didik lainnya. Guru dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menguraikan kembali pendapat atau ide yang kurang jelas sehingga menjadi jelas dipahami oleh seluruh peserta didik. Yang kedua, mengajukan pertanyaan pelacak untuk meminta komentar siswa untuk lebih memperjelas ide atau pendapat yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, memberikan informasi tambahan berkenaan dengan pendapat atau ide yang disampaikan. Misalnya ilustrasi atau contoh sehingga dapat lebih memperjelas terhadap ide yang disampaikan itu. Yang keempat, pandangan siswa ditujukan untuk mengklasifikasikan atau alasan yang disajikan dalam dasar pemikiran terhadap pendapat dari masing-masing anggota kelompok diskusi. Yang kelima, meningkatkan urunan siswa. Meningkatkan urunan siswa. Artinya guru mampu meningkatkan atau mengembangkan potensi bakat dan minat siswa. Yang pertama, mengajukan pertanyaan kunci. Artinya menantang siswa untuk berpendapat atau mengajukan gagasannya. Yang kedua, memberikan contoh atau ilustrasi, misalnya baik bersifat verbal ataupun non-verbal, di mana melalui contoh atau ilustrasi terhadap mengunggah siswa untuk berpikir. Yang ketiga, meningkatkan suasana diskusi. Artinya di sini dengan memunculkan pertanyaan yang memungkinkan terhadap perbedaan pendapat di antara anggota sesama kelompok. Yang kelima, memberi waktu. Memberi waktu di sini artinya setiap anggota kelompok diberikan waktu untuk berpikir untuk menyampaikan pendapatnya. Yang kelima, memberikan perhatian. Artinya setiap pembicara saling menghargai dan dengan demikian dapat lebih mendorong siswa untuk berpartisipasi, memberikan sumbangan pemikiran, walaupun di
diskusi yang dilakukan. Yang keenam itu menutup diskusi. Nah, menutup diskusi ini adalah merupakan kegiatan yang paling terakhir yang biasa kita lakukan di dalam diskusi kelompok. Nah, dalam menutup diskusi kelompok itu ada dua hal yang biasa kita lakukan. Yang pertama, membuat rangkuman sebagai kesimpulan atau pokok-pokok yang anggap kita penting dari kegiatan yang pernah dari kegiatan diskusi yang kita lakukan. Dan yang kedua yaitu melakukan penilaian terhadap hasil proses terhadap proses maupun hasil diskusi yang telah dilakukan seperti observasi, wawancara, dengan memberikan pertanyaan kepada siswa untuk meningkatkan kemampuan atau meningkatkan pemahaman siswa yang telah mereka diskusikan. Selanjutnya yaitu keuntungan diskusi kelompok. Yang pertama, kelompok menjadi kaya dengan ide dan informasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, maksudnya di sini, misalkan dalam satu kelompok itu, setiap peserta dalam satu kelompok itu mengemukakan pendapatnya masing-masing untuk disatukan sebagai dalam memudahkan untuk membicarakan suatu masalah. Dan yang kedua yaitu termotivasi oleh kehadiran teman. Maksudnya di sini, misalnya dalam satu kelompok itu terdiri misalnya 4 atau 5 orang, misalkan teman kita itu hadir semua, otomatis kita merasa termotivasi, semangat dalam melaksanakan kegiatan diskusi kelompok. Yang ketiga yaitu mengurangi sifat pemalu. Nah, tentunya dalam satu kelompok itu untuk mengurangi rasa malu ini kita harus memberanikan diri untuk berkomunikasi dengan teman kita yang satu dengan teman kita yang lain. Dan yang keempat yaitu anak merasa terikat untuk melaksanakan keputusan kelompok. Misalnya kami di kelompok 7, misalnya dalam kelompok kami ini Tirsa atau Reni yang paling pintar. Nah, misalnya jika mereka ini tidak hadir, otomatis kami merasa tidak aman atau merasa khawatir. Nah, dari rasa khawatir itu muncul yang namanya merasa terikat, keterikatan antara kami dengan teman kelompok kami yang lain. Dan yang kelima yaitu meningkatkan pemahaman diri anak. Nah, misalkan dalam meningkatkan pemahaman diri anak ini, kita mengajukan sebuah pertanyaan untuk mendorong siswa berpikir kritis dalam menyimpulkan atau memberikan pendapat yang telah mereka diskusikan. Yang keenam yaitu melatih siswa untuk mengemukakan pendapatnya. Melatih siswa untuk mengemukakan pendapatnya. Di sini yaitu kita mengarahkan kepada siswa atau peserta diskusi ini untuk memberanikan menyampaikan pendapatnya. Entah itu pendapatnya apakah itu baik atau tidak, yang penting mereka memberanikan diri. Dan yang ketujuh yaitu melatih siswa untuk berpikir kritis. Melatih siswa untuk berpikir kritis ini maksudnya itu kita memberikan sebuah isu atau masalah kepada siswa, kemudian kita memberikan sebuah pertanyaan untuk melatih siswa berpikir kritis. Dan yang kedelapan yaitu melatih dan mengembangkan jiwa sosial pada diri siswa. Maksudnya di sini itu mengembangkan jiwa sosial siswa, yaitu kita harus mengarahkan kepada siswa atau peserta dalam diskusi kelompok ini untuk saling berkomunikasi atau saling bertukar pikiran agar komunikasi ini berjalan dengan lancar dan baik. Dan yang kesembilan yaitu diskusi juga dapat melatih siswa dalam menghargai pendapat orang lain. Nah, maksudnya di sini yaitu misalkan ada dalam satu kelompok itu ada seseorang mewakili untuk menyampaikan sebuah pendapatnya. Kemudian kelompok lain ini menyimak dengan benar, memperhatikan atau mendengarkan apa yang disampaikan oleh kelompok lain. Itu merupakan sebuah contoh atau cara dalam menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya yaitu kelemahan diskusi kelompok. Yang pertama, waktu belajar lebih panjang. Misalkan dalam satu kelompok ini, kadang-kadang dalam diskusi kelompok ini kita memerlukan waktu yang sangat banyak, sehingga dalam pembahasan kelompok tersebut terkadang-kadang itu melebar ke mana-mana. Dan yang kedua yaitu dapat terjadi pengebosan waktu. Yang ketiga, anak yang memiliki
yang kurang agresif. Nah, misalnya dalam satu kelompok ini, anak dan pemalu menjadi kurang agresif karena kurangnya komunikasi dengan kelompok dengan teman-teman atau dalam satu timnya kelompok tersebut. Dan yang kedua, dominasi siswa tersebut dalam diskusi. Maksudnya di sini dalam satu kelompok itu ada diskusi kelompok, terkadang yang didominasi hanya 2 orang atau 3 yang berbicara atau mengungkapkan beberapa pendapat-pendapatnya tersebut. Dan yang kelima yaitu tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya tentu kita pahami misalkan dalam satu kelompok ini, misalnya kalau siswa kurang siap atau siswa bermain-main dalam satu kelompok itu, artinya tujuan yang ingin kita capai dalam diskusi itu, misalnya dalam tujuan untuk menyelesaikan sebuah masalah, kalau siswa kurang siap, otomatis tujuan tersebut tidak tercapai. Dan yang keenam yaitu sering terjadi dalam pembicaraan diskusi didominasi oleh 2 atau siswa. Ya tadi saya sudah jelaskan, misalnya dalam satu kelompok itu hanya didominasi oleh 2 orang atau 3 untuk menyampaikan atau berkomunikasi di dalam satu kelompok tersebut. Nah yang ketujuh yaitu kadang-kadang diskusi itu pembahasan melebar kemana-mana. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kalau dalam satu kelompok itu terkadang kita memerlukan waktu yang banyak atau yang panjang, sehingga kita memerlukan waktu yang sehingga pembahasan dalam kelompok tersebut melebar kemana-mana. Sudah tidak sesuai apa yang kita sudah angkat. Misalnya kita mengangkat sebuah permasalahan, misalnya apa yang menyebabkan banjir, contohnya misalkan apa yang menyebabkan banjir. Nah, terkadang dari pembahasan tersebut biasa dalam satu kelompok itu yang diberikan satu isu, misalnya di yang banjir, terkadang biasa membahas pembahasan yang lain. Apa itu pembahasan misalnya membahas tentang mereka yang nonton tadi malam atau hal-hal yang lain. Yang keenam yaitu sering terjadi. Yang ketujuh, yang kedelapan memerlukan waktu yang cukup panjang. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok 7. Baik, kita masuk dalam sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya, minimal kita yang pertama Adil, yang kedua mulai dari imam kepada Adil saya silakan. Terima kasih atas pertanyaan saya. Pertama kali kalian disebutkan apapun jenis diskusinya, guru harus mampu mengatur kondisi. Bagaimana cara guru agar setiap siswa dapat mengeluarkan pendapat dan gagasannya, sedangkan dalam realitanya hanya siswa tertentu yang mau mengeluarkan pendapat. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Adel, yaitu saudara Adel, bagaimana cara guru agar siswa dapat mengeluarkan pendapat dan gagasannya. Misalnya kita sebagai seorang guru, untuk kita harus mendorong siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, dengan cara kita mendorong siswa ini, artinya kita harus menyebutkan namanya secara langsung untuk meminta pendapat dari dia. Bagaimana saudara apakah jawabannya diterima atau tidak? Kepada saudara teknis, terima kasih atas kesempatan. Saya ingin bertanya, di sini kan kalian memaksimalkan diskusi. Menurut kalian, apakah diskusi ini cocok untuk kelas rendah atau kelas rendah dan kelas tinggi, atau hanya cocok buat kelas tinggi saja? Kalau iya, kenapa? Kalau tidak ya,
Saya pun menjawab pertanyaan dari saudara Agnes. Ini menurut dari kelompok kami. Apakah diskusi kelompok ini itu cocok untuk kelas 1, kelas rendah atau kelas tinggi? Nah, menurut kami itu sangat cocok di mana kita harus melatih sistem berpikir secara kreatif atau secara komprehensif. Atau ada yang saya ingin menambahkan? Kalau menurut saya, untuk kelas 1, kelas 2 mungkin belum tepat dilakukan diskusi karena kan mereka masih berbagai dari susah. Kalau kelas 3 mungkin bisa dikasih teks, nah diskusi karena apa dibahas secara sedikit. Terima kasih atas jawaban yang saya dapatkan. Itu diskusi kelompok itu sudah cukup dilakukan di kelas rendah, khususnya kelas 3. Karena kalau kelas 1 dan kelas 2 itu mungkin kayak pemikiran mereka tuh hari ini bermain-main. Jadi kalau misalnya masih dikasih diskusi kelompok ini mungkin tujuan pembelajaran tidak akan. Oke, pertanyaan saya itu mengapa seorang guru harus mempunyai keterampilan membimbing siswa dalam diskusi kelompok? Mengapa seorang guru harus mempunyai keterampilan membimbing siswa dalam diskusi kelompok? menjawab pertanyaan dari Lydia, yaitu mengapa seorang guru harus mempunyai keterampilan membimbing siswa dalam diskusi kelompok. Nah, guru harus mempunyai keterampilan membimbing siswa dalam diskusi kelompok agar pembelajaran berjalan dengan baik. Nah, yang perlu diperhatikan atau dikuasai guru yaitu kemampuan mengembangkan keterampilan dasar mengajar dilakukan mulai dari kegiatan awal atau pembuka, kegiatan inti sampai kegiatan akhir. Jawabannya sekelima yang saya dapatkan yaitu kemampuan mengembangkan keterampilan dasar mengajar dilakukan melalui dari kegiatan awal atau pembuka serta kegiatan inti sampai kegiatan akhir atau menutup. Kepada Doni, dalam membuat diskusi kelompok kan pasti guru terlibat. Terus pertanyaan saya, bagaimana peran seorang guru di dalam membimbing diskusi kelompok? Sama jawab.
menjawab pertanyaan dari Nelly. Bagaimana peran seorang guru dalam membimbing diskusi kelompok? Peran seorang guru dalam membimbing diskusi kelompok yaitu dalam proses pembelajaran tersebut meliputi guru sebagai sumber belajar, fasilitator, pengelola pembelajaran, demonstrator, pembimbing, motivator, dan penilai. Guru sebagai sumber pembelajar, maka guru menjadi tempat peserta didik menggali atau mengambil keputusan. Jawaban saya terima yang saya pahami yaitu guru sebagai sumber belajar, fasilitator, pengelola pembelajaran, dan demonstrator. Tidak ada yang ingin mau bertanya kepada Resti bersama. Pas ada kesimpulannya, ada tadi di slide-nya tentang mengajukan pertanyaan pelacak. Bagaimana pertanyaan saya? Bagaimana cara guru mengajukan pertanyaan pelacak dalam diskusi? Ada di slide-nya tadi yang dibaca oleh Angelin.
Ada yang ingin menambahkan jawaban dari kepada anak peserta? Itu pertanyaan terakhir kan, kalau misalnya itu siswa sampaikan jawabannya nggak relevan, oke. Makanya kan kita terapkan, kita suruh lagi siswa sebutkan pertama kan suruh sebutkan apa jawabannya. Kalau dibilang ulang itu sebutkan lagi jawabanmu. Bisa kamu sebutkan dengan kata-kata lain. Kalau sudah sampaikan siswa, tanya setuju katanya sama jawabannya siswa. Kalau misalnya tidak setuju, baru sampaikan apa jawaban yang lebih relevan. Yang saya tangkap yaitu meminta komunikasi dan memperjelas apa jawaban dan Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok 7. Kita masuk dalam simulasi. Baik, untuk sementara status mahasiswa kalian saya cabut menjadi siswa kelas 5 SD. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apakah sudah sarapan semua? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Buat sendiri. Harus dia mandiri. Tidak ada uang, Bu. Di mana bilang? Kayaknya mandiri. Iya, mandiri. Kelasnya dulu. Silakan periksa kiri dan kanannya apakah ada sampah. Jika ada sampah diambil terus dibuang ke tong sampah. Tidak ada, Bu. Tidak ada sampah. Kamu nih di depan, kamu ya. Siapa yang bikin hari ini? Mia. Ya, sebelum mulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang maju ke depan untuk memimpin kita bernyanyi dan berdoa. Nah, sekarang kita akan memulai pelajaran kita tentang penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Tadi sebelum berangkat dari rumah ada yang hewan apa yang kalian lihat? Anjing. Itu termasuk hewan apa? Makan apa? Hewan apa? Yang ekor masih dan juga bisa dimakan dan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya itu ada 3, ada herbivora, ada karnivora, dan omnivora. Nah, Bapak mau tanya apa itu herbivora, karnivora, dan omnivora? Siapa yang tahu apa tidak Betul sekali. Memakan daging itu herbivora. Herbivora. Herbivora itu makan rumput, karnivora itu makan daging, dan omnivora itu makan sekelanya, bisa memakan rumput, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, dan juga bisa memakan daging. Kami akan memberikan tugas untuk mendaftarkan nama-nama hewan yang apa saja termasuk dalam herbivora, karnivora, dan omnivora.
Iya, kita gini. Tunggu. Sebelum kita memulai mengerjakan tugas, terlebih dahulu Bapak Nopri akan membagi ke dalam 2 kelompok. Di sini kelompok A dan yang sebelah kanan kelompok B. Agus masih dalam kelompok B. Siap, Bu. Iya, Bu. Aku sampai ini. Tidak sama sama kuliah. Kumpul sampai kelompok masing-masing. Bu, kenapa diabaikan siswa? Mana siapa yang bertanya? Agus. Agus Ini ini tidak boleh, tapi langsung juga tidak mau sama kamu ini. kenapa boleh? Tidak ada dia yang namanya kemana orang. Setelah melakukan menjawab ke diskusi kelompok, satu kelompok ada perwakilan untuk maju ke depan untuk menanyakan apa yang sudah didaftarkan. Bapak akan berikan buat lingkaran untuk berdiskusi kelompok. Silakan di dalam daftarkan apa saja yang masih ada yang tidak tergabung. Daftarkan saja nanti di depan. Sebelum adik-adik mengerjakan tugas yang diberikan, jadi Agus jangan ribut, rintian. Nah, jadi ini Ibu akan memperlihatkan sebuah gambar yang diperlihatkan. Ya, tuliskan ke dalam golongan-golongan apa? Apakah itu herbivora, carnivora, atau omnivora? Silakan mengerjakan. Itu herbivora itu pemakan tumbuhan. Herbivora Kalau pemakan carnivora pemakan daging. Kalau omnivora pemakan segalanya. Mungkin bisa berkumpul bersama dengan Kumpul kelompoknya. bersama teman-temannya untuk mengerjakan tugas. Kumpul bersama dengan kelompoknya. Kita kenapa di belakang dulu? Kenapa Julian sama Ira? Nanti kalau sudah ada yang silakan kerjakan. Perhatikan ke depan semuanya. Kira-kira ini binatang apa namanya? Monyet ini apa? Silakan diisi di kertas yang Ibu bagikan tadi ya. Silakan isi di kertas tadi. Yang pertama monyet. Makan apa? Diisi langsung di lembar. Sudah. Sudah. Kelompok A. Kemudian yang kedua. Silakan diisi sendiri. Kelompok A. Sudah. Ular. Memang kan biji. Ayo kita ke depan. Macan. Silakan diisi di kertasnya. Kalau ini hewan apa? Silakan tulis termasuk dalam golongan hewan apa.
Nah, berikutnya. Tidak dilihat Ya, Miss. Apa itu bu? Babi. Apa itu bu? Nah, kelompok A. Bebek. Angsa itu buat babi. Silakan diisi di lembar jawabannya ya. Sudah kelompok B. Berikutnya. Burung. Kelompok B A. Apa? Berikutnya. Yang itu masuk dalam golongan apa? Silakan ditulis. Berikutnya. Sudah. Selanjutnya, hewan apa ini? Binatang. Kira-kira Bapak tahu masuk dalam golongan apa? Herbivora, karnivora, atau omnivora? Kalau herbivora pemakan tumbuhan, karnivora pemakan daging, dan omnivora pemakan segala. Kira-kira Bapak ini masuk dalam golongan apa? Golongan apa? Nah, berikutnya. Ini apa binatang? Sudah tulis. Ya, silakan diisi di lembar jawabannya. Sudah semua. Dan yang terakhir, kelompok raja hutan. Oh, raja Dimba ya, kita. Terima kasih, Agnes. Nanti dikasih tambahan nilai. Sudah semua mengisi lembar jawaban. Sudah. Nah, Kelompok A siapa yang menjadi perwakilan untuk maju ke depan menanjak kelompok satu jawaban satu orang. Ganti-gantian ya. Gantian dari kelompok A. A itu loh, dari kelompok A. Nanti kita lihat. Kita cek di sini, di sini. Cepat Komi, teman-teman. Sabar ya, Agus. Berangkat dari saya aku. Kenapa, Tes? Nanti ya, ganti-gantian kelompok. Kelompok B siapa? Oke. Nah, apa ini? Nah, sudah. Agnes. Ini ya. Nah, semuanya sudah menancapkan jawabannya di Taman Satwa kita di
Kita lihat kebun binatang. Jadi kita akan lihat apakah jawabannya sudah cocok atau masih ada yang salah. Kita lihat dulu dari kelompok A. Ikan dipasang itu. Nah, tidak ada yang dipasang di kelompok A tadi, Agnes. Nah, kira-kira tupai ini sudah cocok kah? Pemakan tumbuhan? Makan buah ini. Makan. Oh, berarti kalau dia berarti kalau tumbuhan nah, yang kedua sapi sudah cocok kah? Makan tumbuhan. Kemudian nah, ini kelompok B sudah cocok kah kerbau masuk ke dalam golongan hewan herbivora? Cocok. Singa sudah cocok kah masuk hewan karnivora? Makan lagi. Ular. Kalau ular Makan tikus. oh iya. Makan manusia. Serigala. Makan lagi. Cocok. Oke, cocok ya. Pemakan apa? Pemakan apa dulu? Makan ayam korni. Ayam karnivora atau makan ayam. Makan daging juga itu. Oh betul, daging masuk dalam karnivora. Semuanya sudah menunjukkan hasil pekerjaannya dan Bapak dan Ibu memberikan aplaus karena pekerjaannya sudah bagus. Nah, demikian hasil simulasi kita. Kesimpulan dari materi yang kita ambil yaitu bahwa karnivora itu adalah hewan pemakan daging, omnivora itu adalah hewan pemakan rumput, dan omnivora itu adalah hewan pemakan segalanya. Sekian dari materi kita pada hari ini. Sebelum kita pulang, satu orang memimpin kita dalam doa dan bernyanyi. Iya, siapa? Oke, Agus, silakan Agus. Mana namanya Agus? Oh, Agus ibunya. Oh, Agus lagi sakit. Ayo ada yang lain. Nia, Bu. Nia. Tidak bisa, Bu. Tidak sakit, Bu. Nia, cepat. Ayo berdirinya. Dia dari tadi ini. Silakan dia berdoa. Apa? Sekarang. Pingpong badannya besar. Tahu semua. Ayo Nia maju.
perjalanan, agar kami tiba di rumah kami dengan penuh selamat. Ya Tuhan, inilah mencari doa kami dalam kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih ya. Baik, simulasi dari kelompok 7 sudah selesai. Status mahasiswa kalian saya kembalikan. Baik, saya akan memulai kelompok 7 yang bersatu merumuskan tujuan untuk diskusi. Poinnya itu 2, karena tadi tidak menyampaikan apa tujuannya melakukan diskusi, tapi hanya topik yang disampaikan. Yang kedua, merumuskan dan menyatakan kembali permasalahan. Permasalahan dari topik diskusi sudah mampu menarik minat dan mempertimbangkan tingkat perkembangan siswa. Yang ketiga, menilai hal-hal yang tidak relevan. Poinnya 4, membuat rangkuman secara bertahap. Poinnya 4, karena merangkum hasil diskusi kelompok. Yang ke-6, pada frasa. Poinnya 4, menyampaikan kembali pendapat atau ide yang disampaikan. Yang ke-6, merangkum, yaitu merangkum hasil diskusi kelompok. Skornya 4, menggali. Skornya 4, karena mengajukan pertanyaan teracak untuk meminta komentar siswa memperjelas ide atau pendapat. Yang ke-8, menguraikan secara rinci. Skornya 4, memberikan informasi tambahan berkenaan dengan pendapat atau ide yang disampaikan pada topik diskusi. Yang ke-7, menandai yang disepakati dan yang tidak. Yang ke-8, meneliti alasan semuanya 4. Meningkatkan penggunaan terdapat peserta didik. Yang pertama, menimbulkan pertanyaan. Skor 4, menggunakan contoh-contoh. Skornya 4, memberikan waktu untuk berpikir. Skornya 4, kemudian yang ke-5, menyebarkan kesempatan berpartisipasi, memancing pendapat. Skornya 3, mengajak monopoli dan pembicaraan. Skornya 2, kemudian poin yang terakhir untuk diskusi, merangkum hasil diskusi. Poinnya 4, yang kedua, memberikan bayangan untuk tidak lanjut. Poinnya 4, yang ketiga, mengungkapkan hasil